Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Rudi Ardiansyah dengan NIM 2021411001 dan yang kedua Dentan Irmarum Salsabila dengan NIM 2021411006 dan yang terakhir Gita Nurrahmalia dengan NIM 2021411016. Di sini kami akan membawakan materi mengenai perlakuan akuntansi wakaf, pernyataan standar akuntansi keuangan 112. Yang pertama, komponen laporan keuangan. Entitas pelaporan dana wakaf, nazir menyajikan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazir. Jika entitas memiliki pernyataan saham di entitas anak, maka laporan keuangan entitas anak tersebut tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan entitas wakaf, seperti yang tertera pada bagian di bawah ini. Laporan keuangan nazir yang lengkap meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan rincian aset wakaf, yang ketiga, laporan aktivitas, keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh laporan posisi keuangan, seperti tabel yang ada di samping. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nazir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Nazir mengakui aset wakaf dan jangka waktu tertentu, atau biasa disebut aset wakaf tempora, diakui sebagai liabilitas. Selanjutnya berikut contoh laporan rincian aset wakaf. Laporan rincian aset wakaf mencakup aset wakaf yang diterima dari wakif dan aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Berikut juga tabel contoh laporan rincian aset wakaf. Kemudian contoh laporan aktivitas. Dalam laporan aktivitas, nazir menyajikan laporan yang mencakup unsur berikut: penerimaan wakaf permanen dan temporer, dampak pengukuran ulang aset wakaf, dan hasil pengelolaan serta pengembangan wakaf penyaluran wakaf. B. Yaitu mengenai pembahasan pengakuan. Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut, yaitu telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum, telah terjadi pengalihan atas manfaat ekonomis dan aset wakaf. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf. Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, di mana aset wakaf dan janji atau wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan kepada wakaf di masa mendatang. Yang C yaitu pengukuran. Pengukuran terdiri dari pengukuran awal aset wakaf dari wakif, yang kedua yaitu aset wakaf kas atau nilai nominal, yang ketiga aset non-kas atau nilai wajar. Pengukuran selanjutnya yaitu terdiri dari logam mulia, nilai wajar, aset lainnya sesuai PSAK relevan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi lain. Kebijakan akuntansi lain yang tidak diatur dalam PSAK 112 mengacu pada PSAK lain dan ISAK yang relevan, misalnya aset tetap pada PSAK 16, aset tetap, properti investasi pada PSAK 13, properti investasi, aset tak berwujud pada PSAK 19, aset tak berwujud, sukuk pada PSAK 110, akuntansi sukuk, aset keuangan selain sukuk pada PSAK 71 atau instrumen keuangan. Yang E, akuntansi wakif. Wakif mengakui aset
wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. Wakif mengetahui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer. Tanggal efektif PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. C. Yang ketiga, harta benda tak bergerak dan tidak bergerak. Akan tetapi Hanafiyah berpendapat bahwa benda bergerak diperbolehkan untuk diwakafkan dengan beberapa ketentuan, yaitu harta bergerak mengikuti harta tidak bergerak dan harta bergerak yang dipergunakan untuk membantu harta yang tidak bergerak. Sedangkan menurut Syafi'iyah disepakati bahwa harta benda yang bisa diwakafkan secara alami selain berupa harta benda tidak bergerak juga termasuk harta benda bergerak. Sedangkan ulama mazhab Maliki di samping memperbolehkan memakafkan harta bergerak juga memperkenalkan wakaf jasa atau manfaat suatu benda seperti uang dengan syarat kondisi atau nilai benda tersebut tidak habis. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ke WA Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.